Pilihannya cuma satu, aku lakukan sekarang tapi ke depannya orang akan percaya terus itu benar-benar aku pakai, atau ya sampai kapanpun aku. Kalau kita komit berarti kita sebenarnya cinta sama orang ini, karena kita akan stick. Kalau bukan gue sendiri, at least lakuin buat orang lain. Tai. Harus Evelyn nih. bangun kerja Shibal, banyak tanggungan lo. Daging Talks to Learn. Selamat datang lagi di Daging Talk, sudah bersama Couple Goals. Halo. Juan If. Hai. Yang katanya beliau ini kaya raya karena konten kreator. Amin. Kaya raya karena konten kreator couple. Amin. Amin dulu. Aminin dulu ya. Amin. Ya. Dari konten terus sekarang bikin bisnisnya juga bagus. Amin. Keluarga happy. Amin. Ih, senang dari sini didoain yang baik-baik terus. Amin. Asik. Enak tinggal amin. Iya. Amin. Ya. Jadi awalnya gimana sih kalian ini kok bisa mutusin kayak, Beb, ayo kita jadi konten kreator yuk. Kita bakal bisa kaya nih, bakal bisa sukses nih gitu. Awalnya justru nggak kepikiran sampai sana sih sebenarnya. Nggak ngincer uang ya. Oke. Jadi nggak goalsnya bukan buat kaya dari awal kita konten. Emang awalnya konten karena aku pengen dia terkenal. Aku bilang ke dia. Oh gitu. Karena dia cantik. Aku bilang, kamu kenapa gak jadi influencer? Lumayan kan kalau misalnya ada kerja terus ada side job misalnya jadi influencer. Cuman dianya introvert. Jadi dia gak mau ngonten, gak mau, malu lah. Akhirnya aku yang mulai taruh HP, terus aku rekam video kita berdua, lebih ke aku yang direct. Habis itu udah tiba-tiba viewsnya, puji Tuhan, orang-orang suka sama kontennya relate. Dan kita tuh terkenalnya awal-awal karena kita tuh manggil Seng. Jadi dulu pertama kali tuh 2022 Ya. kita tuh pertama kali yang manggil Seng. Sebenarnya bukan karena ada kata-kata di Wikipedia Seng itu artinya nama panggilan sayang, tapi karena aku tuh biasa manggil dia sayang, tapi cepet dan aku males. Jadi kayak sayang gitu loh. Iya. Jadi dari sayang, sayang. Jadi manggilnya sayang dan itu diledekin terus sama mamaku. Dan dulu dia juga ngeledekin terus. Saya ngapain genteng? Tapi aku kita bilang. pakai jadi kayak itu apa sebutnya? Bukan Panggilan clickbait kita lah ya. Pokoknya di konten Ya, sebutnya jadi apa? hook biasa awalnya Hook, selalu iya. seng gitu. Kita panggil selalu seng kayak gitu. Dan pada akhirnya itu sempat viralnya tuh di 2023 atau 2024 baru viral yang kayak apa sih panggilan zaman sekarang, orang tuh manggilnya malah seng lah, apalah. Terus ada dimunculin gambar seng gitu loh yang besi. Seng besi. Kayak gitu. Tapi fun fact-nya, dulu pas aku nikah, berapa bulan setelah nikah aku juga panggil biniku Seng. Iya, karena tapi- seng itu sangat mudah buat Iya. sayang ya. Seng sini Seng. Nah, sebenarnya kita semua di dunia ini manggilnya tuh Seng secara nggak langsung. secara Iya. nggak sadar ya. Tapi kalian tuh kalau nulis pasti manggilnya tetap SYG sayang ya kan? Iya kan? Bacanya tapi Seng. Kalau Nah, kita nulisnya SENG kita sih, sengaja literally. penulisannya pakai SENG Oh. gitu. Literally seng besi. Oke. Seng besi gitu. Iya, habis itu karena fokusnya nggak uang, kita emang enjoy konten kan. Enjoy konten. Ya puji Tuhan pelan-pelan kita makin naik, viewsnya makin banyak, endorsan masuk gitu. Tapi siapa yang pertama kali ngerasa kayak, wah ini nih bener nih, ini kayaknya kerjaan kita di masa depan. Ada nggak yang pernah? Aku kali ya. Oke. Aku kayak mungkin pas udah setengah tahun ya, waktu itu setengah tahun aku mulai konten, udah mulai merasa ini kayaknya udah boleh hire tim nih. I Gitu. see. Karena kalau misalnya nggak hire tim, menurut aku kita akan stuck di sana-sana aja. Jadi mulai 6 bulan 7 bulan ya aku udah bilang ke Evelyn, kita udah boleh hire tim nih, hire 1 manajer. Nah agency juga banyak kan yang nawarin masuk. Cuman aku tipenya yang mau coba dulu sendiri. Kalau memang aku nggak bisa, baru aku yaudah ikut agency aja. Kan kalau ikut agency simple kan, Diurusin. gitu. Cuman aku tipe yang mau coba sendiri biar tahu dulu gimana nih cara kerjanya gitu. Dari Dari situ udah mulai merasa ini kayak konten bisa panjang nih, apalagi kita enjoy. suka Biar- ya. Iya, biar bisa kayak Bang Atam. Aduh, amin. Kak Aurel ya. Jujur ya. Amin. Aku tuh adore banget sama konsistensi dan hardworkingnya Juan. Jadi dia itu bisa konsisten
walaupun belum kelihatan hasilnya ya. Mungkin kalau di luar sana banyak juga yang langsung nyerah. Oke. Aku ingat banget pas pertama kali ngonten, dia tuh masih berusaha terus, padahal belum ada bayaran, belum ada apa ya. Mungkin di luar sana tuh orang tuh ada yang kayak bilang, ngapain sih dari pagi, siang, sore, malam bikin video mulu kayak dapat duit aja. Karena pernah diomongin kayak gitu. Terus maksudnya basic background dia itu kan juga keluarganya bisnis. Dan kalau biasanya Chinese tok itu kan parentsnya maunya yang tinggal jalanin turunin. Lu gak usah neko-neko, gak usah aneh-aneh, pokoknya lu belajar dari sekarang buat jalanin bisnis gue gitu bagi orang tuanya gitu kan. Jadi pasti orang tuanya mikir, apa sih ini sosial media, gak bakal nih sejalan bisnis yang bapak lu gue udah bikin. Biasa tuh rata-rata kan Bener. Apalagi orang-orang yang iya yang udah generasi boomers ya. ya boomers Boomers, bener. Terus hebatnya adalah dia masih kayak gue bisa tanpa harus, maksudnya memang kalau orang lihat kan jatuhnya pewaris ya, karena kan bapaknya udah punya bisnis. Bisnis yang emas yang orang udah tahu juga. Nah, dia tuh mau buktiin kalau dia juga bisa kok dari diri dia sendiri tuh ngehasilin sesuatu yang lebih gitu. Jadi kayak kemarin beli rumah, beli mobil tuh nggak ada dari orang tua Enggak, bahkan kita merit kita bisa biayain sendiri gitu. Wah, pure dari ngonten. Pure dari konten. Kembali ya, terulang lagi kalau konten itu bisa mengubah hidup kamu ya. Benar. Asalkan kamu benar-benar konsisten walaupun hasilnya nggak ada di awal. Betul. Iya, benar. Bener kan? Benar. Karena kadang memang dulu orang juga suka ngerasa gini, ngapain sih kamu ini ngabisin waktu, apa sih benefitnya? Iya. Kadang-kadang nggak tahu ya sama atau enggak, kebanyakan orang konten itu dia dapat happy-nya ketika dapat respon yang baik juga kan dari orang. Benar. Kamu happy nggak ketika dapat respon? Happy banget. Lebih happy itu kan daripada kamu dibayar. Benar. Justru itu yang Buat ngedorong. awal-awal ya, Betul, buat di betul. awal-awal. Iya, Iya, betul. Sampai sekarang ya itu yang ngedorong aku masih semangat konten. Betul. Betul. Karena Orang-orang kita happy. jadi tahu kalau orang di luar sana tuh notice kita tuh ngehibur mereka Iya. gitu loh. Ada yang diambil lah dari video kita gitu. Betul. Nah, inget nggak endorse pertama? Eh, Kamu Juan If, endorse pertama Juan If. kamu bilang sepatu. kamu bilang sepatu ya. Iya yang sepatu waktu itu aku ingat banget. Endorse pertama Itu tuh berapa tuh follower tuh? itu mungkin di bawah 100.000 ya followersnya ya. Di bawah Di- 100.000. iya. Udah bisa dapat endorse tuh di bawah 100.000. Ya, tapi belum dibayar ya, jadi hanya barter. Oh, barter value. Barter Betul, value. Jadi barter value. Aku masih jaga toko emas di Riau. Evelyn di Jakarta. Oh my god. Iya. Aku masih di Riau. Sekarang Kita udah bikin konten tapi beda Iya. kota. Kita bikin konten tuh pas bareng, tapi kita juga memang masih harus LDR. Jadi kita muter otak gimana ya, kayak biar kontennya bareng gitu. Oh, kamu anak Riau, Bro. aku Riau Bagan Siapi-api. I see. Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam. Pekanbaru. Iya. Wah. Nah, aku masih jaga toko emas. Tempat mama aku tuh Pekanbaru. Oh iya. Iya, mama aku sekolah cuma Oh. di sana. Iya. Pekanbaru Rumbai situ. Oke. Iya. Iya, jadi awalnya konten endorse-nya sepatu. Aku syuting itu di depan rumah. Di depan rumah ada kafe. Udah aku syuting ala adanya aja. Itu aku ingat banget. Tapi aku lupa mereknya apa ya, sih? Aduh, aku juga lupa, tapi Nah. dia gambarnya batik. Terus iya dia gambar batik. Terus waktu itu habis aku barterin karena dia merek baru lokal, terus dia UMKM. Terus dia chat aku gini, aku ingat banget nih, dia chat aku begini, Kak ini nggak ada salesnya nih, kira-kira gimana ya solusinya? Dia bilang gitu kan. Aduh, pasti pusing banget tuh jadi konten kreator ditanyain gitu. Iya, meanwhile gue kan berusaha di marketing, tapi kan kita harus lihat ops-nya juga harus jalan. Betul, operasionalnya. Operasional jalan. Nah, sedangkan sosial medianya mungkin waktu itu masih baru, jadi postingannya juga masih dikit. Bener. Dan varian sepatunya juga 1 apa 2, aku lupa mereknya ya. Jadi ya itu salah satu ya memori yang aku inget sih, kayak oh ternyata kita di-push juga ya harus bantu jualin. Stres itu loh. Itu stres Loh itu. Iya. Ada juga dulu, pokoknya karena kita masih belum punya tim, masih memang handle berdua. Semua kan pasti dimulai dari diri sendiri dulu ya. Bener, Nggak mungkin bener. langsung ada tim. Dia tuh yang ngurus kayak admin, balesin chat. Nah, aku bagian yang ngedit. Jadi kita masih kerja sama berdua doang. Dulu kita di mobil habis pulang dari kerja itu kan biasa ada same day edit, Same day edit. endorse kan. Gitu. Aku nyetir sampai balas chat, Evelyn di sebelah ngedit. Udah di mobil diam aja, berdua-duanya kerja. Jadi kalau lampu merah udah sunyi di mobil,
sama-sama kerja. Dia ngedit aku bales. Akhirnya sampai kita mikir buat harus expand tim supaya kita bisa terima lebih banyak lagi. Karena orang di luar sana mungkin pikir tapi kalau nambah tim nanti berubah lagi skema pekerjaannya. Tapi ya memang harus adjust kalau lu mau nambah orang, kalau lu mau benar-benar expand dan membesar gitu loh. Iya. Intinya kalau kamu mau maju ke level lebih besar, kamu ya harus modal Berani. juga. Iya, emang harus Harus berani. modal juga karena kan otak manusia terbatas ya. Betul. Dan waktu cuma 24 Waktu, jam. bener waktu sih. Kalau semua dikerjain sendiri ya meledak. Betul. Betul. Nah, kalau misalnya di tipikalnya di kalian berdua nih, siapa yang kontrol finance? Karena kan kalau untuk couple konten menurutku finance tuh sangat-sangat challenging. Iya. Kalau di kita duitnya di Evelyn, aku semua kasih Evelyn. Oke. Tapi untuk investasi dan lain-lain di aku. Hmm. Jadi mau investasi pun aku izin dia. Hmm. Kalau Evelyn nggak ngerti, aku ajarin. Jadi outputnya adalah mau uangnya keluar kemanapun, Evelyn tahu keluarnya kemana. Gitu. Kalau Karena kan banyak cewek yang nggak ngerti investasi. Iya, iya. Orang bilangnya cowok lah yang ngurus ini. Cuman aku lebih ke ajarin aja istrinya kalau mau investasi. Kalau nggak ngerti ajarin aja. Kalau benar-benar mau nabung, yang bagus tuh memang dititipin ke orang yang emang susah banget dikeluarin tuh duitnya dari orangnya. Nah, itu bagus ya. Nah, ini Karena contohnya aku, Kamu susah ya? duit kalau udah masuk di aku itu udah susah banget buat dikeluarin. Jadi dia kalau Dapat mau endorse? pokoknya kan semua masuk aku. Nah. Kalau dia mau investasi, jadi aku yang filter dulu. Oh ini ya udah boleh, aku sampai ngerti. Kalau dia mau boros, waktu itu aku pernah batasin banget karena dia emang hobi banget belanja dari dulu, dari dia sebelum konten. Padel, beli raket padel. Nah, tapi ketemunya sama aku yang dulu mungkin sangat bisa dibilang cukup perhitungan karena aku kan bukan dari orang berada ya. Nah, tapi Jadi meaningful banget ya, lah ya. tapi sering berjalannya waktu, aku kayak mikir, loh kok jadi gue ngebatasin dia ya, padahal kan dia juga deserve that, udah dia bekerja keras, masa aku harus samain dia sama aku yang nggak boleh ngeluarin duit sama sekali gitu. Jadi akhirnya ya dikit-dikit aku let go untuk ya buat self rewardnya dia gitu loh. Gitu. Kebalik ya. Kalau biasanya tuh cewek yang lebih banyak expand-nya. Iya, benar. Biasanya cewek lebih suka belanja. Iya, ini kebalik, ceweknya tipikal hemat. Jarang yang ini. Jarang, yang langka. Jarang ditemukan. Kamu laki berarti. Saya laki-laki. Laki. Hoki ya laki. Hoki. Iya, Badak saya cula satu, hoki. Apa tuh? langka. Oh. Udah hemat, lucu lagi. Makasih. Cantik lagi. Kiss. Nah, berapa lama sih kalian butuh untuk nge-growing sosial media kalian sampai dipercaya gitu sama brand? Nah, menurut aku menurut kamu dulu. Iya, Ya, tadi aku mulu yang jauh. Menurut If. Butuh waktu gimana ya, bagi aku sampai sekarang masih berusaha growing. Jadi aku nggak bilang 2 tahun semua brand udah trust sama kita, enggak. Aku merasa sampai detik Sampai ini sekarang masih harus Iya. Tapi kayak ngerasa brand mulai kenceng masuk itu setelah berapa lama? itu Setelah makin konsisten, menurut aku brand makin masuk. Di konten keberapa? Ingat ya? nggak ingat, tapi banyak mungkin sih. Atau di kayaknya tahun keberapa? udah Misalnya jalan setahun, 2 tahun. mungkin udah jalan 2 tahun deh. 2 tahun, Aku ya. kayaknya ingetnya mulai bisa rame ya, maksudnya endorse tuh 2 Benar. tahun deh. 2 apa 3 tahun. 3 udah mulai padat banget, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi pasti soalnya gini, 3 tahun itu aku keinget banyak banget konten kreator baru yang muncul dan semuanya couple. Iya, Semuanya sekarang banyak couple. banget. Benar. Aku lihat banyak banget sekarang konten kreator couple. Nah terus mungkin pas kita zamannya masih kecil banget, kita mikirnya kayak, ih kok mereka bikin video tinggal niru, kadang kita kesel. Padahal kita tinggal mindsetnya diputar doang yang kayak, oh mungkin kita menginspirasi orang Asik. jadi tren. Dan semuanya kan kita juga kadang lihat referensi orang terus kita tinggal modif kayak gitu. Jadi sama-sama membantu lah. Cuma kita dapat kelebihannya adalah orang tuh kenal kitanya dan karakter kitanya. Jadi mau tren apapun yang dibikin, orang akan selalu nunggu versi kita, ngerti gak? Itu yang bikin beda. Iya. Nah, Jadi punya uniqueness-nya ya. nah itu kan pas 3 tahun itu banyak tuh konten kreator yang muncul. Nah aku cuma mikir kayak, kok mereka hebat banget ya, baru mulai setahun tapi legit langsung udah mungkin hampir 1M followers. Sedangkan kita dalam waktu 3 tahun kok susah banget. Yang kayak dulu TikTok zamannya tuh violationnya ada aja gitu, banyak Banyak lah, banget. ya. Karena kan tuh masih baru ya TikTok. Benar.
Lagi habis COVID gitu ya, pas COVID gitu ya. Jadi kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun lah ya. Ya. Baru betul. dia lumayan stabil ya. Baru Iya. lumayan stabil. Berarti kalian tuh kalau posting sebulan berapa kali ya? Kita sehari 1, Hmm. sebulan 30. Sebulan 30. Cuman One day one content. semenjak dia melahirkan ya, Melahirkan. jadi aku agak kendorin lah. Iya. Jadi seminggu Iya. 3, Dulu 2 hari 1 lah. 2 hari 1. Iya. Oke. dulu sehari 1 bahkan maksimal 2 loh dulu. Iya, sehari bisa 2. Sehari bisa 2. Bisa 2. Short content. Short content. Gitu. Kalau konten plus YouTube dan lain-lain? Itu baru tahun ini jalan. Oh, Podcast. tapi ada di kayak sebulan harus berapa kali gitu enggak? Seminggu 1 sih YouTube biasanya. Seminggu 1. Iya. Dan itu pun baru start dari tahun ini ya. Hmm. Dan itu pun balik lagi belum menghasilkan ya. Jadi enggak YouTube kan memang agak susah. Itu susah. Jadi bukan kayak TikTok bisa di-endorse. Bener, challenging. YouTube tuh challenging iya, ya. Jadi fokusnya memang bukan ke uangnya sih, lebih ke pengen coba hal baru aja gitu. Iya, Dan iya. all out ya keluar, coba ini ya. Hmm. Jadi cobain sesuatu tuh jangan setengah-setengah, all out aja. Karena orang yang all out aja belum tentu ada hasilnya. Apalagi Apalagi kamu yang setengah-setengah. setengah-setengah. Udah lah. Betul. Udah ke laut. Betul. Itu kan cuma ngarepin hoki doang berarti. Iya, Iya, kecuali hoki. hoki. Iya, dia cuma ngarepin Ya hoki. sama kayak tadi yang aku dengar dari If kan, itu brand mulai percaya setelah konsisten 2 tahun 3 tahun kan. Bener. Kalau dia misalnya agak idealis aja, Bah, 2 bulan sekali uploadnya, sebulan sekali, Iya. ya susah, nggak Iya. bakal kemana-mana itu ya. betul Iya. Nah, sekali. pasti kan kalian udah kerja sama brand banyak nih. Hmm. Joan If ini udah kerja sama brand banyak. Hmm. Kerjasama seperti apa yang menurut kamu senang banget, dan kerjasama seperti apa yang menurut kamu kesel banget nih kalau orang ngajak kerjasamanya kayak gini? Dari segi endorsement ya nggak apa-apa, ini kita nggak nyebutin brand, Iya. tapi ini as a point of view content creator. Kamu sih karena kamu yang lebih ngurusin kayak gitu. Yang aku suka itu jadi sekarang TNC untuk endorse Evelyn ya. Adalah ini kan aku yang bikin TNC-nya. Untuk endorse Evelyn, TNC-nya adalah Evelyn harus cocok sama barangnya. Kalau Evelyn nggak cocok, misalnya skincare dan misalnya dia ada iritasi, itu ada di tanda tangan TNC kalau brand akan tanggung jawab untuk biaya dia ke klinik. Oh, enggak. Nah, kerjasama yang aku suka kan, yang aku suka itu adalah yang Evelyn cocok. Karena kalau Evelyn cocok, dia ngonteninnya enak. Oh, aku izin jam in ya Pak ya. Interupsi. Interupsi. Iya, iya badak cula 1. Jadi aku mungkin bisa jelasin di bagian Juan tuh nge-handle semuanya kan, yang kayak Manajemen dan lain-lain. Aku kan Iya. sebagai talent sebenarnya, tapi aku paling request di bagian yang kayak tadi skincare dan lain-lain. Kita tuh ini terbuka aja ya, karena ini kan konsepnya untuk mengajarkan Mengajarkan, ini kan orang. kita lagi sharing untuk sharing is caring. Orang akan notice juga kalau memang yang kita lakukan di TikTok itu pure menghibur, dan kalau memang konten endorse mereka akan tahu oh ini endorse versi Oke, soft ya. oke, Jadi kayak dibikinnya kadang skits gitu loh Bang Atta. Iya, kayak sketsa. Jadi ya kita menerima semua kalau yang di TikTok. Tapi karena kita juga mainnya di IG, Instagram, itu kan Personal. memang lebih ke personal life dan real life. Nah, kalau aku Instagram kan terpisah dengan Juan, aku sendiri. Nah, itu mulai nih banyak banget yang skincare, dan biasa tuh mainannya kan mereka minta honest review. Tapi aku notice nih, memang di luar sana kan banyak influencer Instagram, selebgram lah ya, pasti mengatasnamakan honest review. Nah, Sulit banget. Aku tuh mikir kayak gini. Aku inget banget sama manajer aku bilang ini, aku pengen honest review beneran, tapi pasti ini akan memotong rezekiku di awal, mengkerucut langsung. Istilahnya kan orang kan endorse yang penting dibayar, pasti mau terima semua dong. benar. Kalau aku tiba-tiba saat itu mau berubah jadi aku mau beneran jadi orang yang honest review, aku cocok baru aku terima. Berarti tuh istilahnya dari 1/10 mungkin tiba-tiba cuma jadi 1 doang yang keterima kan Bang. Karena belum tentu semua produk cocok Iya. sama kita. Aku bilang sama manajer aku, pilihannya cuma 1. Aku lakukan sekarang, tapi ke depannya orang akan percaya terus itu benar-benar aku pakai, atau ya sampai kapanpun aku cuma ya buat nerima duit doang, tapi orang nggak akan pernah gain trust aku. Kayak gitu. Terus akhirnya ya udah. Ya. Yang kayak Juan bilang, untuk skincare aku akhirnya memutuskan untuk potong saat itu juga. Aku benar-benar filter yang aku pakai doang. Cobain dulu seminggu. Cobain seminggu sampai 2 minggu. Sebenarnya kalau cocok bisa aku langsung info, tapi kalau nggak cocok
tadi contohnya Juan bilang iritasi kadang kalau nggak yang berlebihan efeknya aku masih bisa sembuhin sendiri. Tapi kalau yang sampai amit-amit worst case banget aku perlu ke klinik, mungkin itu harus dikenakan biaya. Kalau kadang kan kita nggak tahu, apalagi Kulit kita. skincare ada yang bilang ada apa tuh namanya yang kuning, apa sebutnya yang kuning itu? Merkuri. Tapi kan kadang skincare ada yang nggak jujur atau apa. Dan kalau skincare aku pasti selalu menanamkan orang tuh bilang kayak di aku cocok belum tentu di kalian cocok loh skincare ya. Nggak semua orang cocok gitu. Oke. Nah, kalau itu kan dari kecocokan untuk produk. Ya. Tapi kan ada juga nih dia yang biasanya SOW-nya kayak gue skripnya mau begini. Iya. Padahal kan sebagai konten kreator ya. Iya. Menurutku kalau kamu skripnya gini view-nya kecil. Bener. Aku maunya ini. Tapi ada brand yang kan tetap kekeh. Nggak mau, pokoknya kamu mau ini enggak gitu. Mana Pak? Gimana Pak? Aku selalu bilang ke tim aku, kita wajib ketemu di tengah. Oke. Jadi nggak ada yang maunya aku gini, udah tok. Maunya kamu gini, udah tok, nggak. Karena aku pernah di posisi sebagai brand, aku pernah di posisi sebagai KOL. Jadi aku selalu bilang kita harus ketemu di tengah. Apapun itu harus di tengah. Kalau misalnya brandnya udah ngalah, kita harus ngalah. Kalau misalnya dua-duanya nggak nggak ngalah? mau gimana? Maaf, Nggak mungkin bisa. dua-duanya nggak mau, karena dari pihak kita pasti ngalah, pasti ada ngalahnya. Tapi kan ada juga brand nggak mau ngalah bro. Iya, kamu gimana kalau brand yang nggak mau ngalah? Kita yang ngalah, kita ngalah, kita ubah supaya ketemu di tengah. Oke. Gitu sih. Menurut aku brand walaupun sekaku-kakunya dia, kalau kita udah ngalah bisa di-adjust sih menurut aku, bisa dibahas gitu. Sekeras-kerasnya brand ya. Tapi ada yang kaku banget nggak sama kamu? So far ada, tapi selalu ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Iya. Selalu ketemu di tengah. Kalau ada yang gontot-gontotan banget sampai dia nggak mau ngalah, terus kamu udah ngalah, dia mau waktu itu endorse pernah. lagi, kamu mau nggak terima? Nah, Tapi orangnya sama lagi kayak gitu. nggak masalah, yang penting kita ketemu di tengah aja. iya. Karena aku benar-benar aku punya POV dari brandnya juga, aku ngerti. Berarti kamu yang akan ngalah ke dia. Awalnya kita ngalah dulu nggak masalah, tapi kan ngalah kan bukan berarti kita menyerahkan semuanya. Ngalah itu kan hanya beberapa poin yang kita relakan. Tapi kalau misalnya contohnya kamu yang ngalah brand ini nggak mau ngalah, terus konten yang diupload itu ternyata engagementnya kecil, view-nya kecil, nah Kita udah remind Itu- dari awal, udah remind. kamu udah bilang sama dia. Udah bilang. Jadi kalau misalnya memang mau seperti ini ya nanti viewsnya kurang. Hmm. Nggak apa-apa ya. Kalau dari brand nggak apa-apa ya. Kalau berarti kalau kayak gitu kamu sama kayak aku. Aku langsung juga ngomong gitu. kan? Aku langsung ngomong. Aku Iya. bilang sama tim manajemenku, bilang kalau konsepnya kayak gini, aku udah ada pilihannya ini. Udah aku cari jalan tengahnya nih. Kalau ini kamu view-nya 1 juta, kalau ini kamu view-nya nggak nyampe 100.000. Kadang-kadang brand nggak apa-apa maunya gini, tapi jangan komplain ya. Iya, Ya. benar. Aku udah notes dari awal. Jangan komplain, jangan mempertanyakan kenapa orang nggak ngeklik barang itu ataupun nggak engage ke videonya. Iya, Tapi betul. aku udah bilang nih. Iya. At least aku kasih tahu dulu sih. Betul. Kadang brand tuh suka mikir kita itu kayak dewa loh. Iya. Padahal maksudnya ini kita tuh berterima kasih sama brand, makasih udah percaya Makasih sama udah kita, percaya. makasih banget. Tapi kita itu bukan yang punya TikTok atau yang punya Iya. Instagram. Iya. Jadi Kita bukan nggak yang bisa nyulap langsung kita view-nya bukan gede. yang bisa benar-benar. membalikkan begini-gini gitu loh. Jadi kita juga sama manusia yang masih bekerja keras. Ya, nggak kita tahu. berusaha lah. Berusaha. Kita hanya bisa berusaha yang terbaik. Yang menentukan bagus atau enggaknya Tuhan sama yang Iya, nonton. Iya benar. Bener. Karena aku lihat kadang-kadang waktu kita kerja sama brand, kalau brandnya itu mau sama-sama denger, view-nya jadi bagus. Bener. Karena kan kita sebenarnya karena aku kadang-kadang ngerasa bersalah gini. Ketika kamu udah bayar aku mahal, tapi kamu target KPI views-nya dan lain-lainnya kamu nggak tercapai, aku tuh jadi rasa bersalah. Nggak Makanya aku pengen memperjuangkan gimana view-nya tuh gede. Benar. Setuju. Betul. Karena ngerasa bersalah bukannya kita mau ego-egoan ya. Iya, benar. Tahu nggak sih ada rasa bersalahnya bro, Iya. kayak lu bayar gue mahal, gue pengennya ngasih lu yang terbaik. Betul. Iya. Pernah aku bilang aku konsepin gini, pakai kameranya ini begini. Enggak, brandnya maunya pakai handphone duduk depan. Bilang, kamu udah mahal bayar aku segini mahal, masa aku bikinnya kurang Iya. effort. Betul. Kayak aku pinginnya bikin effort, ada mobil diginiin, ada begini. Tapi Iya. as a creator, dan bro kan sekarang juga bisnis. Iya. Kreator juga, bisnis juga. Menurut kamu, promosi seperti apa sih yang sebenarnya berimpactful untuk brand tersebut gitu?
Kalau dikorelasiin sama bisnis atau endorse? Endorse gimana, bisnis gimana? Kalau misalnya bisnis, of course personal branding. Personal branding. Iya, karena orang zaman sekarang orang melihat bisnis itu pakai mata dan melihat ini bisnisnya siapa nih orang di belakangnya. Nah kalau orang di belakangnya legit, mereka akan punya trust di bisnisnya. Makanya katanya founder era ya. Benar. Emang sekarang lagi founder era. Aku kemarin juga baru lihat di Founder Explore. Tuh. Cuma ada 3 option untuk founder era ini ya. Kita yang beruntung yang kita sudah punya nama dan buat bisnis. Kedua adalah bisnisnya sudah jalan, tinggal cari face brand, Face off-nya. face of brand ya kayak misalnya contohnya Selena Gomez gitu-gitu. Iya. Sorry bukan Selena Gomez ya. Selena Gomez kan emang punya brand Personal sendiri. Ya pokoknya bayar orang untuk jadi face of brand. BA-nya lah, BA-nya. brand ambassador. Yang ketiga adalah mau nggak mau yang lagi bikin brand, walaupun bukan siapa-siapa di belakangnya, dia menceritakan tentang story tentang ownernya, mau nggak mau kayak gitu. Mau nggak mau Betul. gitu. Iya. Betul sih. Benar. Kalau untuk bisnis itu ya. Kalau misalnya untuk endorse, kerjasama yang bisa berhasil ya. Iya, yang bisa berhasil menurutmu. Kayaknya tergantung goalsnya ya. Kalau misalnya, let's say goalsnya dia mau ke sales nih, ya of course pasti harus ada kerjasama video yang memang direct ke sales, disupport lagi dari operasionalnya. Karena kalau misalnya videonya hard selling dan dia mau ke sales, itu viewsnya pasti kurang. Pasti kurang. That's why harus disupport dari operasional. Apalagi kalau ada keranjang kuning dan Nah, lain-lain. Nah, betul. itu. Makanya harus disupport dari belakang. Contohnya dibayar ads, diiklanin di Facebook dan lain-lain. Betul. Tapi kalau misalnya dia fokus brandnya mau ke engagement, engagementnya kan soft. Betul. Dia nggak fokus ke sales. Nah itu lebih enak soft selling. Nah, Jadi kita selipin di kehidupan sehari-hari. itu input sih. Jadi ketika endorse seorang selebgram atau public figure, menurutku bukan exitnya langsung di sales ya. Iya. Tapi bisa jadi brandingnya secara masif, Awareness. awareness, exposure. exposure. Iya. Jadi semestinya berarti brand juga harus mengerti ya. Bener, dia mau targetnya engagement. kemana nih? Iya, iya. Goalsnya kemana? Berarti kalau targetnya konten sales ya kamu harus boosting di ads juga. Bener, Karena operasional akan harus berat kalau ngandarin konten itu buat viral. Benar, betul. Betul lah. Karena Karena kalau saat orang itu nggak konten, nggak ada sales. Iya. Gimana caranya biar salesnya bisa survive selama 1 bulan nonstop? Bener. Opsnya harus jalan dan bagus, rapih Betul, gitu. betul. Dan itu juga loh, kayak lu nge-endorse siapa, kalau bisa yang emang personality-nya cocok. Misalnya Cocok. emang lu mau endorse makanan, misalnya puji Tuhan kita masuknya ke lifestyle semuanya bisa dapat. Iya. Tapi kalau lu emang mau foodie banget, misalnya resto endorse Yang ya resto- food yang blogger, food blogger kayak gitu tuh kan gitu. lebih niche dan mungkin itu Iya. bisa lebih dapat untuk kalau lu mau ngejar sales ya dan exposure. Endorse Bang Atta. The best. Enggak juga lah. Pokoknya. Aku juga harus yang cocok juga sih, Bro. Iya. Kalau aku harus cocok juga, kayak ini aku bakal cocok nggak ya sama aku. Kalau aku juga berpikir juga. Ciri-ciri yang nggak cocok ke Bang Atta gimana, brand? Brand Dia mintanya apa? Sampai nggak cocok gitu? nggak cocok ya. Atau brand rokok misalnya nggak cocok? Iya, makan Alkohol. alkohol. Aku Itu alkohol nggak. kurang cocok. Oh. Terus itu berapa kali aku ditawarin belum bisa nerima. Terus brand kondom juga. Tapi nggak tahu ke depannya aku bakal terima apa enggak, karena itu misalnya jadinya bagus ya, misalnya kampanye itu kayak misalnya menjaga biar mempunyai anak berkualitas gitu Iya, mungkin ya. Tapi iya, aku iya. dulu pernah nolak juga mungkin. Ya. Susah ngomongnya. Terus Betul, aku betul. pernah nolak Vape juga yang ya? kurang cocok. Vape gitu? Rokok. Iya, rokok. ya. Oke. Tapi kalau misalnya alus-alus, kata orang sih nggak apa-apa. Tapi aku belum pernah terima. Yap. Terus apa ya? Adalah beberapa kayak brand yang aku ngerasa belum cocok walaupun bayarannya gede Besar banget. gitu. Cuma nggak masalah sih karena Nggak masalah. setiap niche itu ada ininya. Ada marketnya. kekuatannya Iya. ya. Kayak kalau mau alkohol kan kita bisa let's say misalnya Aloy gitu. Aloy kan dia Nah, memang pas. DJ pas. Jadi nggak masalah. Bukan berarti Iya, kita harus iya, menerima semua brand. Dan orang menurutku setiap karakteristiknya itu brand kan punya target marketnya Bener. masing-masing juga. Bener, Ada yang target marketnya ini. bener. Tapi alhamdulillah aku tuh cukup pernah nyobain berbagai segmen brand tuh, Bro. Hmm. Dari berbagai segmen tuh aku Semua ya. iya sempat masuk lah, dari perbankan iya, Investasi, finance, otomotif semua. iya. Oh iya ya. Karena olahraga aku sempat Iya lagi. jadi BA juga, sempat alat telekomunikasi, Iya. telekomunikasi mungkin relate lah ya kan Iya, sebagai handphone. kreator ya. Dari berapa ya? Dari pakai headband tuh aku udah
jadi Ini ya. iya brand SIM card, smartphone. Keren loh, Bang Atta keren. Karena Bang Atta keren banget. justru yang bagus itu kalau udah di level seperti itu, contohnya yang dijual tuh bukan jasanya Bang Atta lagi, tapi Bang Attanya, karakternya kamu. Jadi orang tuh yang bisa masuk tuh lifestyle-nya, karena kan kamu manusia ngelakuinnya semuanya, pakai semua hal, dan itu bisa Iya, masuk dan iya. orang tuh sukanya sama kamunya. Jadi Iya, apapun iya, yang kamu iya. lakukan, orang lain akan ikutin kamunya. Kayak Bang gitu. Atta beli mobil klasik Mercy. Berarti memang ini harganya naik nih. Oh, kegoreng ya. Iya, lebih ke kegoreng. trust lah. Iya, Bang Atta iya, aja beli dan percaya gitu. Iya, iya. Gitu. Tapi seru ya kita ngebahas kayak gini. Seru banget. Nah, kalau kamu yang pernah kamu tolak apa? Brand-brand. Ya sama sih, lebih ke enggak ya, alkohol juga aku ambil sebenarnya. Pernah ya kita ambil ya? Dulu Iya, alkohol dulu. Mungkin pernah kalau ambil. udah punya anak mungkin agak Enggak berpikir. sih, iya, makanya kalau sekarang Single sama punya anak agak beda loh pemilihan ambil Iya. brandnya jadi. kita pengambilan brand juga kadang ngikutin berita juga ya. Kalau misal lagi viral berita boykot apa, kita pasti hold semuanya itu. Oke. Maksudnya nggak semata-mata kita mau terima endorse semuanya diterima, tapi kalau berita lagi misalnya gencarnya brand A itu lagi negatif banget, pasti kita hold, kita nggak terima gitu loh. iya. Iya benar-benar. Ini makin seru. Iya. Jadi ini mungkin sama banyak juga penonton-penonton pengen jadi content creator, pengen punya bisnis. Nah, gimana bro caranya bagi waktu untuk bisnis sama content creator? Karena menurutku jadi seorang content creator itu udah capek. Benar, Bisnis juga capek. betul. Gimana Bagi waktunya. ya teman-teman berdua ini? Kalau jual emas ini kan lebih ke aku yang ngurus semua. Betul. Ya, sampai ke ops-opsnya. Berat tuh. Kamu opsnya. Semua aku. Berarti kamu urus. CEO. Ya. Aku ngurus semua. CEO yang menyamar. CEO, CEO yang founder, menyamar. komicari semuanya. Atau pokoknya. presiden. Presiden. Pokoknya ini UMKM yang ownernya cuma berdua. Iya. Nah, jadi aku ngurus semua. Evelyn aku memang nggak kasih dia urus karena nggak mau dia kecapean. Oke, jadi kamu CEO, event, Marketingnya dia lebih ke CMO. ya, Chief Marketing Officer. CFO. CMO apa CFO sih? Chief Marketing CMO berarti. CMO. ya. CMO. Aku sama dia ya udah lu marketingnya pokoknya gue ngurus ini gitulah. Iya. Nah, Sama-sama lah ya. Iya, cara bagi waktunya jujur ya aku nggak ada caranya sih, lebih ke kalau mau ada waktu di masa depan, karena kan kita kerja sekarang ini, let's say untuk membeli waktu di masa depan ya, Yes. karena kita kerja Yes, sekarang sir. Yes, sir. supaya masa depannya kita bisa lebih punya waktu buat sama keluarga. Mm-mm. Jadi untuk saat ini kalau ditanya aku jujur susah banget waktu aku hampir nggak ada waktu sih. Setiap hari meeting, konten, ngurusin ops, Betul. konten pribadi, konten endorse, konten jual emas, urus karyawan. Apalagi ini emas ya. Jadi emas ini kan harus sangat hati-hati dan detail. Iya. Diambil sedikit aja kita bisa rugi kan. Mm-mm. Ya kalau ditanya gimana cara bagi waktu, nggak ada sih. Belum waktu main pedal ya. Belum pedal, makanya aku Tapi pedalnya ada waktu malam. buat pedal banyak. Tiba-tiba istrinya nyeletuk tapi ada buat pedal. Banyak loh. Pedalnya sama siapa? Sama lu. Oh, enggak kok 6 bulan terakhir. Oh iya. Tapi 6 bulan yang lalu. nih, ini Aku backup habis ini aku backup. ini pesanku buat para lelaki yang mungkin mereka sudah melakukan yang terbaik untuk menghidupi keluarga. Dan menurut aku pasti mereka merasa hal ini sudah yang terbaik. Contohnya adalah kalian bekerja sekarang, bekerja keras, sangat keras sekarang untuk kehidupan kita nantinya. Which is para istri akan berusaha mendukung dan harus merelakan kayak kalian kerja keras buat nanti ke depannya kita bisa hidup bersama. Bahagia, maksudnya bersama iya, cuma mungkin lebih bahagia lagi. Lebih bahagia. Ya, Amin. dengan apapun yang sudah didukung, contohnya dana, ya kan. Tapi nantinya ketika kalian tua, pasti kalian pernah minimal nonton 1 kali video tentang ketika anak kalian sudah besar, seandainya waktu bisa diputar. Nah, Jadi aku tuh sebagai istri cuma bisa ngingetin yang kayak, aku tahu kamu capek, aku gak akan ganggu ketika kamu mau istirahat dari kerja, kamu ngelakuin your hobby, tapi at least luangin beberapa jam tanpa HP sama aku, atau gak sama kalau udah punya anak, sama anakmu. Supaya kamu gak nyesel ketika nanti kamu pikir, oh ya aku bekerja keras sekarang untuk nanti, gitu loh. Ngerti gak sih? Bener, kerja keras sekarang untuk nanti, tapi karena nanti jadi anaknya kehilangan waktu Iya. sama orang Iya, tuanya. benar, Iya. karena
kalian pikir anak pas udah gede baru ngerti? Enggak juga. Anak itu kan dari kecil sampai besar dia punya otak. Dia bisa belajar, dia melihat mana orang tuanya. Dia butuh tahu orang tuanya yang mana. Dia tahu ini bapak gue. Oh tapi gue nggak ada rasa bonding nih sama bapak gue. Percuma juga kan. Tapi Juan sama anaknya bagus dong. Nah itu yang itu yang makanya Pertanyaan ini ya, apa itu? tunggu, aku tuh mau kasih tahu. Aku tuh mau kasih tahu Juan itu dulu pernah terkena red flag. Hah? Terkenal banget red flag. Juan? Iya tahun 2025 kali ya. Perasaan dia kayak green flag aja. Wah tuh mah Green Forest gue. Nah, yang orang nggak tahu dan sebenarnya nggak mesti orang tahu sih. Cuma bagi aku Juan tuh patut banget dapat apresiasi besar dari istrinya, which is me, Asik. ataupun dari dunia karena dia sudah sangat bekerja keras. Tapi hebatnya dia masih berusaha meluangkan waktu untuk aku, anakku, bahkan orang tuanya, walaupun sedikit. Karena bekerja keras membangun bisnis dari awal pasti Bang Atta juga ngerti nggak gampang. Capek banget. Guys. Dan ya makanya kita yang sebagai di sampingnya cuma bisa support dan mengerti. Walaupun kita pasti ada harapan semoga lu nggak lupa sama gue ya. Dan ternyata bener dia berusaha ngeluangin itu gitu sebisanya dia. Karena gini guys ya, predikat ataupun jabatan sebagai CEO itu menurutku tuh adalah jabatan paling berat. Jadi nggak segampang yang kita lihat di sosmed-sosmed CEO siang-siang minum kopi, naik mobil mewah. Itu cuman konten ya guys. Iya. CEO sebenarnya itu aduh pusing. Iya. Aku hampir di semua usahaku kalau bisa bukan aku CEO-nya, saking capeknya bro. Benar. CEO tuh capek banget. Benar. Karena CEO itu posisi yang menurutku bertanggung jawab atas segalanya, even kasus hukum. Iya. Jadi kalau misalnya perusahaannya kena kasus hukum, yang dipanggil itu CEO-nya guys. Betul. Jadi CEO, kalau kamu sekarang jadiin CEO itu kayak, wah aku mau jadi CEO, kamu Susah. harus siap juga dengan tanggung jawabnya. Iya. Dengan spend time yang bener-bener gila. Iya. Bukan cuman waktu kerja 8 jam. Even you sleep, you thinking. Iya, betul Iya, betul benar, betul. benar. Betul. Iya, dulu aku tim tidur siang. Dulu, Bang Atta tim tidur siang nggak? Pernah? Nggak pernah. Nggak bisa. Nah, aku semenjak kan aku dari bisnis aku yang lain aku semua keluar. Semua keluar. Semua Oh, bisnis aku sudah yang lain keluar. keluar. Karena ini kamu udah jadi CEO, jadi udah berat banget. Wah, bro. udah gak kuat lagi ngurus yang lain. Jadi aku Oke. fokus di jual emas Indonesia. Oke. Udah nggak ada tuh tidur siang. Pokoknya Rumah aku makan Padang kamu itu udah udah. nggak juga. Aku udah keluar. Oh Iya. my God. Jadi aku udah keluar semua bisnis kecuali jual emas Indonesia. Memang mau fokus juga. Aku udah komitmen. Oh, berarti Dan- fokus itu ya. Berarti Iya. yang kemarin tuh bisnis banyak nggak fokus ya? Udah fokus. Cuman kan Dia bukan udah aku all out. CEO-nya. Dia udah all out. Aku bukan CEO-nya lah. Jadi kamu nggak bisa ngerasa punya movement. Iya, aku mau move bisa nggak gerakin bebas sendiri ya. gitu. Dan sekarang waktu aku prioritas aku adalah Evelyn, make sure waktu aku cukup buat dia. Jester waktu aku cukup buat dia. Jual emas waktu aku cukup buat dia. Buat diri aku cukup pedal aja. 2 jam 3 jam cukup. Iya, Udah cukup sih. Kan tuh, jangan senyum gitu dong. Ah. Evelyn. Karena Boleh aku revisi sedikit 3-4 jam. oh ditambah. Iya kadang. Kayaknya lama sih bro. Seminggu lumayan lama. seminggu 3-4 kali. Tapi kamu beruntung loh, suaminya tuh kan hobinya olahraga. Itu Ini aku maka- belain sebenarnya. makanya bro. itu Karena yang laki-laki aku itu belain. Thank kalau you. nggak ada hobinya, cowok itu ya, kalau nggak ada hobi di olahraga, hobinya ke tempat lain. Bisa antara Sayang. ke otomotif ataupun ke hal yang negatif. Iya. Betul. Masih mending dimentok di otomotif atau olahraga tuh bro. Itu Kalau ke negatif. kalau negatif, Iya. wah. Sayang, Bang Atta bilang belain kamu. Aku belain kamu Iya, enggak? makasih ya. iya. Bang Atta harus tahu walaupun muka aku kayak setan begini, Enggak dong, enggak Iya. kayak setan. walaupun Enggak, muka enggak. aku Kayak malaikat kok, kayak malaikat. malaikat cabut nyawa kan. Walaupun muka aku bengis kayak gini, Bang Atta dia pulang rumah diem doang. Aku yang suruh dia keluar padel, coy. Kalau aku nggak pergi padel dia suruh aku Orang keluar. tuh pikir aku kan selama ini ngoceh kayak Mengekang. iya padel mulu bla bla bla. Enggak, sebenarnya aku bahkan suruh dia, "Gih, kamu padel, habis itu Gih, kamu sama temen kamu udah lama nggak biliar, Gih, kamu golf." Karena ya itu Dia mungkin ngerti salah satu lah. refreshing dia gitu. Iya, Hmm, gitu sih. itu seru sih. Good ya. Istrinya seru ya. Seru banget dia. Kalau aku disuruh-suruh gitu malah tetap nggak keluar bro di rumah. Malah aja. takut ya. Kalau lu- ngerengkem di rumah. Jadi kalau habis kerja, ya antara aku main bola, aku nggak padel. Tapi kalau disuruh kayak golf nongkrong kayak kamu sama temen nggak nongkrong, tetap aja di rumah. bener. Tetap mendingan aku nonton Netflix sama bini gitu. Oh, karena itu Bukan takut emang aku Emang hobimu. kayak ngerasa di luar tuh
overtime-nya aku ngerasa kayaknya kalau ada waktu lebih luang, aku mendingin di rumah deh gitu. Benar. Betul. Apalagi ntar pas anak kamu udah bisa ngomong bro, Lucu banget. Ya. itu kamu kangen banget pengen dia pulang terus, Hmm. dengerin anak kamu terus pulang gitu. Kayak kemarin aku pulang nih ke rumah, langsung ke kasur kan, anakku datang si Azura, papa bersih-bersih, Oh, iya, lucu Ganti banget. baju. Lucu banget. bersih-bersih. Dia yang suruh diambilin bajunya. Amina dulu juga gitu bro, Lucu seru banget bro, Lucu ya. lucu. Jadi kita kangen pulang ke rumah. Iya benar-benar. Jadi aku tuh ngerasa lebih happy ketika aku nongkrong sama anakku daripada nongkrong sama orang. Benar. Gitu Iya. kayak seru banget bro. Kayaknya itu nongkrong sama mereka. tujuan berkeluarga yang benar deh. Iya ya. Ya. Emang ada yang nggak benar bro, Oh, tujuannya? jadi rumah itu jadi tempat kita untuk pulang, Betul. bukan malah tempat kita untuk maunya keluar. Benar. Kadang kan ada yang nggak nyaman di keluarga di rumah. Misalnya nyampe rumah malah berantem, malah suaminya pengen keluar. Tapi rumah itu harus Iya. jadi tempat yang kayak Bang Atta bilang, lebih enak nongkrong sama anak kayaknya deh daripada nongkrong di luar denger live music. Walaupun memang nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi kalau Iya. kita ngomongin daily setiap hari, Hmm, kayaknya lebih enak sama anak. Betul. Sekali-sekali keluar nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. kalau ditanya lebih nyaman mana sama anak. Setahun kayaknya aku keluar sekali 2 kali. Nah, Setahun. itu kayak di bunker dah. Aurel itu dikunci apa gimana sih? Kayaknya gue keluar bakal ngapain gitu ya. Iya. Sekali. Benar. Aduh. Padahal bini gue keluar mulu bro. Aurel, emang Extrovert. ya? Arisan, Adele. padel, arisan keluar, arisan sama bundanya, arisan sama temennya. Wah, Banyak ada ya? aja. Extrovert ya? Iya, kalau dia suka bergaul. Extrovert mentok. Mentah. Kalau kamu yang introvert, Ya, Ya. dia extrovert. iya aku Oke. extrovert. Tuh. Nah, ketika muda, kaya raya, banyak rezekinya, alhamdulillah, thanks God. Kamu kan pasti ada mikirin kayak investasi. Apa sih investasi yang dilakukan oleh keluarga Juan If? Aku ya Yes, beli emas. berdua. Oke, beli emas. Evelyn ngikutin aku. Aku percaya investasi, aku percaya semua sama dia sih. Iya. Aku ya Bagus bro, beli emas. bagus ya. Bagus. Mas ya. Itu udah kita Iya. satu arah kok itu. Aku udah beli emas dari waktu itu harganya masih, karena aku mulai beli emas of course pas punya duit dong. Iya, kalau belum Pas punya punya duit. duit tuh waktu itu emas 100 gram itu harganya masih 50 jutaan lah. Berarti kan 1 gram 500 ribuan. 500.000. Iya. Mirip. Sekarang udah Harganya 3 juga juta. segitu. Hampir 3 juta 1 gram. 3 juta 1 gram. Iya. Aku emas doang. Aku juga emas doang. Emas di saham dan di fisik ya. Oh. Di saham aku juga belinya emas. Kalau aku emas fisik, emas digital. Ya, ya. Aku digital. Jadi emas digital yang ada fisiknya ya. Iya, iya, Emas iya. fisik digital. Jadi Ada belinya di Ada. website, tapi emasnya sebenarnya disimpan sama. Disimpan. Jadi Masih ada. kalau emas digital doang aku agak berpikir, tapi aku sukanya emas fisik tapi digital. Digital, benar. Jadi dia harus ada emasnya dulu baru kita beli. Jadi Iya. kayak disimpenin. Disimpan di safe house gitu lah ya. Iya. Simpenin gitu. Baru tahu aku. Iya, ada. Aku kurang ngerti. Oh, tapi Iya. kamu untung nurut ya. Nurut. Biniku tuh dulu waktu aku suruh nabung emas, ngapain sih sayang, aku lebih suka Sama-sama. nabungnya di tas. Wah, itu bukan nabung gue bilang. Belanja, Itu belanja. belanja gitu ya. Aku juga awal-awal nggak ngerti. Terus aku batasin banget karena aku takut dulu viral banget kayak investasi bodong gitu lah intinya. Jadi aku takutnya dia nggak tahu dia ketipu atau gimana, tapi kan dia emang ngerti di bidang emas. Terus dia investasi nggak cuma di emas, kan memang ada banyak saham dan lain-lain juga kan. Aku cobain ke dia, biarin aku percayain, ternyata ya not bad gitu loh, daripada duitnya cuma ditabung doang kan. Iya. Ya udah, percayain aja. Betul. Dan istriku pas aku minta nabung emas, tadinya mikir-mikir, pas akhirnya dia nabung, iya sayang bagus banget nih. Sekarang jadi Akhirnya ini. bilang makasih ya sayang bagus banget nih. Nah terusin say, terusin aku Iya, bilang benar. terusin. Terusin say. Belinya di mana Terusin. nanti say? Dijual Mas Jual Mas. Indonesia. Boleh, ini kita support loh bisnis teman-teman kita, jual emas bisa, siapa bisa, Siapapun bisa. siapapun bisa. Iya, Karena mana menurut aja aku lah. nggak harus beli, nggak harus menjelekkan bisnis orang lain Iya. untuk membangun Membaguskan bisnis aku. bisnis kita. Betul. Bener. Yang penting Good prinsip. transparan, trustnya ada, dapat ya udah beli aja dimanapun mah. Apalagi kalau kamu udah serius gini sama bisnis kamu, aku yakin sih orang banyak yang percaya bro. Amin. 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 Apa financial advice dari Juan dan If untuk teman-teman yang sekarang mau jadi content creator? Mungkin indis ekonomi ya. In this economy. Kalau bisa meraup uang, ditabung dulu aja, diinvestasiin sih, jangan terlalu boros. Oke. Itu karena
aku pernah boros juga kan. Tapi Evelyn yang suruh nabung. Dan untung aku dengerin Evelyn. Kalau aku dari dulu sampai sekarang boros, mungkin duar. Tapi apa sih kalau menurut Evelyn yang paling penting? Kan kamu suka nabung. Tapi aku kan nabungnya nggak yang sepinter dia investasi. Aku nabung bener-bener Bener aku nabung uang kayak ya? istilahnya jadi security bank aja sih bener. Iya. Jadi bukan kayak Taylor, aku cuma security doang. Tapi bener-bener sometimes deposit. cash itu sangat-sangat penting loh. Betul. Cash itu penting banget loh. Kalau di era-era Sekarang? kemarin katanya lagi perang, yang paling bagus Cash. Emas cash dong, bukannya dan emas ya? emas. Iya, dan emas. Emas kan di cashin juga sangat mudah kan. Bener, kamu nggak salah. Gak salah. Tapi emang emas itu katanya buat orang mau cepet kaya tuh nggak bisa. Bener, harus jangka panjang. Jangka panjang. Tapi buat orang yang menjaga nilai, yang pengen tidurnya enak. Iya. Kalau ada bisa. kelebihan, Karena banyak yang ke toko aku, dia beli emasnya bulan lalu, terus mau jual sekarang. Terus misalnya belum untung nih. Belum untung. Ya, ada yang komplain juga kayak, Oke. "Lah, aku beli emas kok nggak untung?" Sebenarnya emas itu kan buat jangka panjang. Iya. Harganya harus naik melebihi ongkos yang kamu beli di perhiasan tersebut. Kamu mungkin beli sebulan terus jadi untung. Iya. Itu bukan buat kita apa ya? Oke beli emas besok itu gue jadi mah kaya. itu jatuhnya kayak orang mau nge-trading kalau mau cepet. Iya. Iya kan, nah itu Iya, jadi Karena ada juga trading emas. Nah itu Bener, beda tuh. Kamu iya. ikut trading emas tuh kalau Iya. itu. Iya, Iya, betul. iya. jangka panjang lah kalau emas ya. Iya, emas tuh long run lah, mainnya long run. Iya, betul. Oke, kalau ada momen, satu momen di hidup kalian berdua, yang momen itu yang mengubah hidup kalian bisa kayak sekarang itu apa? Satu momen. Satu momen. Aku nih. Iya. Kamu apa? Kamu dulu deh, Evelyn Sing. apa? Kamu dulu. Ya udah Bang Atta dulu deh. Nah, kan gue yang nanya. Lo yang nanya ya. Gue yang nanya nih. Satu momen yang bisa merubah hidup aku. Mm-mm. Ya. Yang udah terjadi berarti toh? Iya. Yang udah terjadi, yang akhirnya merubah hidup kalian gitu. Entah apa pengalaman, entah Kalau aku ya, spiritual, entah. aku simple. Oke. Pas momen aku ketemu Evelyn, Hmm. hidup aku berubah. Berarti hampir mirip jawabannya sama aku. Ini nih kalau cowok duluan nih jawabannya. Aku ini enggak, tapi kata-katanya beda. Oh, Oh, kata-kata siap. beda. Kamu Oh, apa tadi? siap. Hah? Tadi kamu ngomongnya Nggak boleh coba apa yang beda. kalau aku tuh tadi mau bilang aku momennya ketika aku mempercayakan kejuan. Aku nggak tahu tadi kamu ngomongnya apa, aku jadi lupa. Pas aku ketemu kamu, Oh, oke. aku berubah hidup aku. Aku ketika aku mempercayakannya kejuan. Jadi misalnya aku terlalu banyak anxiety, terlalu banyak overthinking, aku let go-in dulu kejuan. Tapi ini menurut aku kebetulan aku juga sudah bertemu orangnya sudah tepat ya. Dan ketika aku let go, oh ternyata berjalan ya dengan baik tanpa separah yang ada di otak aku kayak gitu loh. Nah itu iya. semua berubah dan akhirnya aku bisa jalanin seperti yang sekarang gitu. Jadi intinya dalam pasangan itu bisa ngubah momen hidup kamu kalau saling trust gitu. Betul. Tapi saling trust nih agak bahaya kalau nggak sama orang yang tepat ya menurut aku. Betul, bahaya juga nih. Pisang bermata dua Iya nih. betul. Kalau dapat pasangan yang lagi bagus. Gimana tuh caranya? Gimana ya caranya? Kita nggak mungkin juga bilang orang pasangannya nggak bagus ya. Bener. Tapi kayak ngasih bilang nanti dia all in salah, tiba-tiba Iya. salah, ntar kita disalahin Tapi juga. sebenarnya secara Bener natural orang pasti bisa bedain pasanganmu bagus atau tidak lah. Maksudnya kayak kalau dia berlaku kasar, masa lu masih bilang itu Nah. bagus tuh udah something yang gak make sense. Atau misalnya udah toxic, tiba-tiba Iya. kamu mempercayakan Iya, sesuatu sih iya. agak aneh. Sebenarnya dari dalam diri kamu sendiri pasti sebenarnya udah bisa bedain tuh bagus atau enggak. Cuma ya gitu. Atau kalau ada hal negatif yang kamu lihat, masa kamu iya. Betul. Menarik. Menurut kalian, hubungan itu bertahan karena cinta atau komitmen? Masih berdua jawab. Ini ada yang salah gak sih? Jawabannya gak ada yang salah ya? Gak ada yang Ada salah. yang Semua benar ya? Aku bisa jawab duluan. Oke. Ya udah. Karena Ladies first. komitmen. Oh, bukan karena cinta. Sebenarnya both are fine sih. Cuma aku lebih percaya sama komitmen. Contohnya gini, aku cinta sama dia. Oke. Iya, cinta. Aku tapi lebih percaya komitmen. Kenapa? Aku sudah memilih aku mau sama dia. Kalau misalnya aku udah memilih untuk sama dia, aku juga nggak mau meleng kanan kiri. Oke. Jadi based on komitmen aku aja itu udah kayak orang aku tuh kecintaan sama dia, paham nggak sih? Kalau aku cuma ngomong iya aku cinta sama Juan, tapi aku nggak komit sama dia, paham nggak sih? Gimana ya? Iya. Berarti Paham nggak? di dalam komitmen itu ada cinta. Tapi di dalam cinta belum tentu ada komitmen. Bener gak sih?
Nggak. Bisa jadi. Bener loh. Tapi kebanyakan orang cinta kan karena dia komit. Apa enggak juga ya? Enggak juga loh. Tapi jujur aku mau jawab cinta tadi. Sebenarnya jawaban ini makanya nggak ini salah. klise. Kayaknya gak ada yang salah ya. Jawaban ini nggak salah, tapi bener loh, Seng. Kayaknya kalau dipikir-pikir ya, kalau kita komit, berarti kita sebenarnya cinta sama orang ini. Karena kita akan stick. Komit Bener. kan sesuatu untuk stick di satu Iya, titik komit. yang sama ya. Iya. Sedangkan kalau lu cinta, belum Belum tentu tentu lu kamu ini. bisa komit untuk Sama dia terus selamanya. iya. Gue karena bentuk cinta itu kan beda-beda ya. Kalau komit lu bisa stay. Kalau cinta, bentuk cinta tuh banyak. Contohnya gini. Ada 2 option. Gue rela mati buat Bang Atta karena gue cinta sama dia. Satu lagi, gue rela hidup buat Bang Atta karena gue cinta sama dia. Itu aja 2 udah beda. Jadi kalau gue rela mati, gue hilang. Kalau yang gue gimana ya kata-katanya ya? Tapi ini seru ya Bang. Ini kalau dibahas seru tuh komitmen. Oh gini, seru. aku ada ini perumpamaannya. Kalau aku sudah komitmen dengan A, Oke. aku nggak akan ke B. Oke. Lu dong. Karena komitmen itu adalah artinya kita melakukannya secara Stick. terus menerus. Iya, betul. Tapi ada nggak orang komit tapi dia nggak cinta, cuman komit doang? Ada. Ada juga kan? Bisa aja sih menurut aku ada. Shibal, seru. Tapi intinya kalau kita berkomitmen ke A, itu berarti kita nggak akan ke B. Oke. Karena kita sudah komit. Tapi kalau kita cinta sama A, kita bisa aja cinta ke B juga. Kita bisa cinta lebih dari satu hal. Gitu sih. Sulit sih ini. Nggak tahu lah, serba salah gue. Tapi aku maksudnya aku melakukannya based on dua-duanya lah. Aku komit karena aku juga sayang. Oh, aku juga sayang kamu. Sayang kamu. Karena aku juga cinta sama dia. Iya sih, Ya. dua-duanya iya ya, lebih Iya. dua-duanya penting lah. Dua-dua penting. Kalau Bang Atta? Oh, kalau ayo, aku. tanya balik nih. Nah. Cinta Kalau aku- atau komitmen? Kalau aku gini, kalau cinta itu menurutku kalau kita cuman karena cinta-cintaan doang sama orang, itu pasti ada nanti suatu hari pas kita berantem tuh kayak agak-agak pudar gitu. Iya. Kalau menurutku, ini kan point Betul. of view orang. Tapi kalau yang aku tanamin sama diri aku, ketika aku udah memilih seseorang itu untuk jadi pasanganku, aku komitnya sama Tuhan. Karena kan kita kalau lagi menikah kita udah berjanji Bersumpah. akan menjaga dia, akan bertanggung jawab akan dia, dan itu mahkotanya laki-laki tuh. Kalau kita bertanggung jawab akan dia. Jadi menurutku ketika kita cintanya itu sama komitmennya sama Tuhan, kita cintanya sama Tuhan ya kita akan cinta banget sama hambanya. Tapi kalau kita cinta sama manusia, menurutku sama siapa aja akan ada pudarnya. Benar, deh. Berarti benar Aku tadi komitmen jawab kamu. Kayak Gak OS. tahu sih ini kan Ya, tergantung. ini- Ini point of view aku. Ini nggak ada yang salah, Ini nggak ada yang salah, benar. nggak ada yang benar. Ini boleh. Ini perdebatan yang manis. kok. Tapi memang dulu yang kita pernah podcast juga aku selalu ngingetin base cinta itu seharusnya didasarkan oleh menghargai dan komitmen sih. Komunikasi, menghormati dan komitmen. Cinta itu sebenarnya apa tau gak? Anaknya Bang Uya Kuya. Ini salah gak? Bener gak? Bukan, ada itu nama. Kan Bener. ada cinta Kuya, Bener, ada bener. cinta Laura, Bener, ada bener. cinta. Bener, cuman itu beda. Ini kan kita lagi bahas ya. Tapi tidak salah kan? Tidak salah. Sekian, terima kasih. Tapi kalian pernah ini gak sih? Pernah, kan namanya hubungan rumah tangga ini kan bisa jadi inspirasi juga buat orang. Hubungan katanya kan gak akan mulus terus. Pasti ada kerikilnya, ada berantemnya. Pernah gak kalian berdua kayak, udahlah gue nyerah sama lu gitu? Kau pernah gak tuh nyerah sama aku? Karena aku gak mungkin nyerah sama Evelyn kayaknya. Asik. Masuk. Badak Masa tulas sih? satuku. Masa sih? Iyalah, ngapain gue nyerah sama lu? Lu Masa? nggak pernah apa-apain gue. Hah? Aku sering apa-apain kamu. Konteksnya yang ini ya. Aku sering Yang positif. marah-marahin Evelyn. Aku sering Oh iya. emosi. Harusnya dia yang lebih pernah mikir ini harusnya. Dulu sih aku nggak pernah kepikiran, tapi memang Dulu, berarti sekarang? sekarang juga enggak. Tapi aku ingat banget tahun lalu ya. Wih, Tahun lalu apa 2 tahun lalu ya? Yang pernah berantem gede itu mungkin sekali seumur hidup. Bener-bener seumur hidup aku hidup ya. Aku baru pertama kali ngamuk. Dan itu kenanya Juan sih. itu bener-bener kamu kayak udahlah gue nyerah sama lu gitu-gitu. Emang aku ngomongnya nyerah ya? Enggak lah. Dia nggak mau nyerah sih. Dia lebih ke
dia keluarin aja unek-unek dia. Iya. Aku Teriak. capek tapi nggak nyerah sih. Cuma kayak ngasih tahu ini alert aja nih, gue udah bener-bener capek gitu. Hopefully sih nggak nyerah ya. Jujur aku udah nggak bisa terlalu inget, tapi berarti at least mendekati menyerah ya itu ya. Iya kali. Karena aku Karena dia waktu itu salah, terus aku omelin terus. Tapi omelinnya lebih ke nanya. Aku tipe yang nanya. kok aku salah? Emang aku salah? Enggak, waktu itu. Bro, Aku Cina nggak pernah salah loh bro. Oh iya, waktu itu dia nggak salah. Memang aku yang salah. Enggak, emang aku nggak salah. Iya, aku yang kayak neken terus kayak. Jadi menurut kamu gimana ini gimana? Terus dia diam. Terus aku nanya lagi. Ayo dong dijawab dong. Menurut kamu gimana? Gitu terus. Akhirnya dia meledak. Oh. Ya aku juga salah sih neken terus. Maaf ya. Iya, Badak sama-sama. cula satuku. Aku tuh walaupun mukanya intimidatif, aku tuh mangut banget sama Juan by the way. Oh, kelihatan. Aku mangut banget. Jadi makanya kayak dulu mungkin, apalagi dia orangnya kan keras kan. Jadi aku pernah di satu titik mungkin aku merasa kayaknya gue harus menyuarakan suara gue. Anjay udah kayak mau apply jadi presiden. Tapi intinya mungkin I had enough, jadi ngamuk lah Iya. sekali. Dan ternyata aku juga takut bakal ruin the relationship. Tapi puji Tuhan ternyata Juan sadar, gue ternyata ada alertnya, gue ada batas kesabarannya ternyata ya, yang aku sebenarnya nggak pengen banget ngeluarin sampai ngamuk gitu, aku nggak mau banget. Tapi it's about the family or finance or prinsip. Apa ya waktu itu? Apa ya? Jujur maksudnya? lupa. Udah lupa. Tapi ya? tentang apa tahu. Apa ya? Cuma itu based on kayaknya mungkin aku kumpulin. Akumulasi. Iya, karena kan aku tahu sebagai dia suami, aku harus menghargai dia sebagai kepala keluarga. Tapi aku jadinya pendem terus, dan aku pikir kalau aku ngomong selalu dibebet abis sama dia kan, because he's more smart. Jadi dia memang lebih pinter dalam membalas sesuatu. Jadi kalau adu bacot kalah lah ya. Aku selalu Adu merasa debat kalah. kalah. Aku selalu merasa kalah. Jadi aku merasa kayak ya udah aku pendem. Akhirnya satu kali aku merasa kayak dia sudah terbiasa dengan ngedebatin aku. Oke. Padahal nggak ada bermaksud gimana. Maaf sayang, maafin aku. Tapi kan di situ menunjukkan ke kita kalau memang di rumah tangga tuh selalu ada ujian bro. Betul. Gue juga sama. Iya. Semua keluarga semua same bro, same. Iya Bro. benar. Tapi yang kita butuh tahu di sini adalah apa pelajaran yang kalian dapat dari setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu ya. Kan ada orang akhirnya dia nggak bisa dapetin Jalan tengahnya. jalan tengahnya, akhirnya bisa berantakan, akhirnya sendiri-sendiri. Tapi kan akhirnya kalian bisa happy lagi, Iya. punya anak, bisa punya bisnis bareng. Apa sih pelajaran terbesar ketika lagi ada masalah dalam rumah tangga? Aku ya Yes. lebih lihat sesuatu dari POV pasangan sih. Jadi nggak semuanya itu dilihat dari sudut pandang aku. Coba kita lihat dari sudut pandang dia. Bisa aja berbeda. Karena aku berantem sama dia selalu karena aku cuma lihat satu sisi. Menurut gue begini. Menurut gue begini. Dan kamu bertahan. untuk bertahan. itu. Dan kalau dipikir, coba deh. Menurut Evelyn, cewek nih, gue cewek, gue umur 26 cewek, ya kan. Terus kuliah ini segini. Coba gue pikir jadi dia. Gue kuliah fashion. Oke, gue akan mikir ini gini. Oh, make sense juga Dulu ya kalau tuh- dia mikir gitu. Dulu soalnya dia mindsetnya kayak semua orang tuh sama. Yang normal tuh yang begini. Gak mungkin ada orang itu yang begini. Jadi terus sedangkan aku penganut yang kayak tiap orang di bumi tuh beda-beda bro. Itu berapa tahun nikah tuh? Setahun nikah. Tahun kali ya. Setahun. Tapi ya itu sudah berlangsung dari kita pacaran, kan kita pacaran 5 tahun kan. Oke. Gitu. Cuma ya surprisingly dia berubah mindsetnya, nggak ada yang pernah tahu. Aku pikir orang nggak bisa berubah dan Manusia ya, berubah. Iya, ternyata ada yang berubah jadi lebih baik, nggak ada yang pernah tahu. Iya. Gitu. Jadi kalau tadi pelajaran dari Juan, kalau pelajaran dari If apa? Kalau aku agak berbeda sih dari dia. Dia kan jadi belajar melihat dari sisi POV aku. Kalau aku lebih ke it's okay kalau mau Mencurahkan. nggak masalah banget, nggak Jangan mesti semuanya dipendam dipendam. gitu Iya. ya. Jadi gitu. Jadi agak beda sih. Gak apa-apa. Kayak ya begitu. Berbeda-beda tapi satu. Ya Indonesia Raya. Ini Tunggal Ika. Oke, mungkin ini kan kita terakhir kita bahas soal anak, apalagi ini couple yang kita dulu nonton sama orang-orang TikTok tuh ngerasa kan kalian ini udah lucunya berdua, tiba-tiba sekarang ada yang lucu satu lagi nih, punya anak. Akan jadi orang tua seperti apakah Juan dan If di masa depan gitu?
Aku mau menjadi orang tua yang bisa jadi tempat yang dicari ketika anak butuh. Oke. Betul. Karena aku sekarang kalau aku butuh sesuatu, jujur aku jalan pertamanya bukan mencari orang tua sih. Karena memang dari kecil udah biasa Sendirian. sendiri, terus ya udah nyari sendiri aja, nyari solusi sendiri, nggak ke orang tua gitu. Ke aku nggak? Ke kamu sekarang. Jawaban mutlak. Bercanda pak. Bercanda pak. Pak. Oke. Kalau If. Aku mau jadi orang tua yang bisa dipercaya sama anakku sih. Oke. Ya gitu aja sih. Sekedar dipercaya aja. Emang ada orang anak nggak percaya sama orang tua? Kalau Banyak. misalnya Ada juga Banyak. sih. ada lah kayak misalnya anaknya ngomong nggak salah tapi orang tuanya cuma dengerin dari sisi orang lain, kayak udah kamu nggak usah ngomong, udah jelas kamu yang salah, belum apa-apa misalnya kayak gitu Oke. kan, anaknya pasti udah males percaya sama orang tuanya, Ya, nggak mau cerita. semoga nggak ada lah ya. Tapi Jadi ada, dia tapi terbuka. semoga nggak ada. Ya. Jadi anaknya bisa terbuka sama aku gitu. Ya. Tapi kan namanya anak-anak kan juga manusia. Suatu hari pasti dia akan entah ngelakuin kesalahan Iya. atau apa. Sebagai orang tua kamu akan jadi orang tua seperti apa untuk respon ketika dia melakukan kesalahan gitu. Aku Iya. tuh Sebagai mamahnya. aku merasa aku tipe orang yang cukup wise, open, dan soft selling. Soft selling. Soft. Jadi spoken. maksudnya soft spoken. Aku akan menghadapi semuanya asal aku minum kopi dulu. Enggak deh. Aku akan menghadapi semuanya dengan senyum. Semua ada solusinya. Oke. Jadi kayak ya menghadapinya dengan tenang sih. Oke, jadi kamu akan menghadapi masalah anak dengan tenang. Kalau Juan dengan marah. Enggak. Enggak ya. Aku tampol enggak lah. Yang penting apapun yang dilakukan kamu yang merasakan konsekuensinya gitu aja. Tapi katanya anak laki-laki itu harus dididik lebih tegas. Iya pasti, aku pasti tegas. Mm-mm. Dia kalau pukul anak orang yang nggak salah, aku pukul anak aku. Aku literally ini ya. Dan mamanya ntar belain dong. Enggak sih. Mamanya makasih. Aku orangnya tegaan. Maksud aku Iya. gini, itu logiknya. Kamu lakuin ke orang yang emang orang itu nggak salah. Why? Alasannya apa dulu? Kecuali emang anak itu salah. Ya. Cuma ya jangan main tangan juga kalau ada cara lain. Cuma saya Ledek kalau ya, kayak ledek gitu, juga, gitu. iya karena kamu berarti akan possible bisa terjadi digituin sama orang lain loh. Betul. Gitu. Jadi ya apapun yang kamu lakukan ada konsekuensinya. Ya betul. Dan aku mukul dia itu konsekuensinya. Kalau misalnya dia melakukan, misalnya udah gede, dia narkoba misalnya, amit-amit. Amin. Amit-amit, walaupun harusnya jangan ya. Amin. Bang, bentuk. Oh, ya, amin. Narkoba nih, masuk penjara, ya itu konsekuensinya. Gak usah dibelain ya. Enggak. Nggak bisa Gitu. sih. Oke guys, ini mah seru banget ngobrol-ngobrol. Menurutku Amin. banyak banget yang kita dapat. Kita masuk ke terakhir, biasanya kita ada rapid fire question Duar. yang harus dijawab dengan cepat Aku bisa baca. oleh Juan If. Oke, yang pertama. Iya oke. Jangan baca dong. Endorse 7 brand dalam 1 minggu atau 1 brand tapi kontraknya setahun. A atau B? 1, 2, 3. B. B itu tadi yang 1 tahun kan? 1 brand tapi kontrak setahun. B. Lebih enak ya. Lebih sama-sama enak sih, cuman lebih masyarakat trustnya lebih besar Lebih pasti mantap juga, kalau satu ya. brand. Walaupun nggak semua brand bisa kontrak kita 1 tahun. Betul. Iya, tergantung brandnya. Kalau brandnya udah kaya biasanya bisa. Tapi terima kasih ya untuk 7 brand yang mau. Terima kasih. Oke. Cuan 1 miliar atau 1 juta follower baru. A atau B? 1, 2, 3. Susah banget ya Allah. Jujur susah. 1, 2, 3. B. Ya B, aku juga B deh. B-nya tapi kamu kayak aku beda. Iya, jujur ini berat. Ya, Berat bener. ya. Ini Tapi berat B loh. deh. Tapi Ada ini- endorsean 1 miliar, tapi ada penawaran juga 1 juta follower baru. Ya udah B deh. Tapi real, followersnya real. Follower real. B. B deh. B. Alasannya. Alasannya. Gak ada yang pernah tahu dari 1 juta followers orang yang percaya sama kita bisa ngasilin lebih dari 1 miliar. Wih, dalam. Same. Ya, menurut aku lebih susah dapat
1 juta followers kayaknya deh Iya. daripada 1 miliar. Oh iya. 1 juta follower tuh nggak gampang. loh, Susah, sumpah. susah. Apalagi asli original kan? ya. Iya. Gain Tapi Itu kalau bisa- giveaway kan lebih cepet. Oh itu menurut aku nggak, followersnya nggak begitu real suka sama kamu. Oh nggak engage ya. Menurut Malah aku kalau ngejarnya kamu duitnya giveaway hadiahnya. doang, orang follow untuk ngincar hadiah. Sementara yang aku lakukan itu adalah aku mau orang follow karena suka sama Percaya. kita. Percaya. Nah itu lebih susah. Tapi kalau giveaway bener gampang. Hmm. Kalau nggak giveaway setahun kali, sumpah. 1 juta susah. Tiap hari ngonten 1 tahun kali baru dapat 1 juta. Kalau nggak Betul. giveaway ya. Betul. Gitu. Jadi harus Iya. harus dipahami dalam-dalam tuh ya. Iya. Makanya kadang-kadang harus balance tuh. Kalau giveaway semua pasti follower doang gede tapi belum tentu orang Bener. mengenali dia. Iya, dapat kepercayaan lebih susah kan? Lebih susah. Tapi 1 miliar dapetin setahun juga susah. Ya kan? Susah. Susah lah, nggak gampang. Tapi kalau 1 Buat Bang juta Atta gampang, buat aku susah. susah juga. Susah lah. Sekarang in this economy. Ini. Iya. Tapi alhamdulillah, kalau Alhamdulillah. rezeki masih Dikasih lancar rezeki, terus alhamdulillah. amin. Kita nggak boleh bilang semuanya susah, Sulit. alhamdulillah gampang. Kalau dibilang gampang Semuanya, alhamdulillah. benar-benar. Aku siap ya Semua. Tuhan. Kita siap. Katanya kita tuh nggak boleh ngomong gini ketika misalnya ngomong sesuatu susah ntar jadi susah, Bro. Iya, saya Oh ya, ngomong hujanin aku dengan uang ya Tuhan. Hujanin 1 aku miliar dengan gampang. Amin. 1 juta followers besok. Tuhan, Besok, tolong amin. berikan aku 70 triliun. Aku siap kok buat diuji aku orang aslinya kayak gimana. Berat lo punya 70 triliun itu ujiannya. Ya, aku nggak apa-apa. Aku akan nunjukin diri aku sebenarnya kayak gimana Tuhan. Wow. Katanya orang kan aslinya dilihat dari berapa banyak uangnya. Nah, Nah, dia siap diuji tuh. Ya. Ayo Tuhan. 70. aslinya kelihatan tuh nanti. Nah, kelihatan 70 triliun. Aku akan tunjukkan asli aku. Ayo sekarang Tuhan. 70 triliun gak lo? Langsung 70 T ya, bukan 70 M dulu ya. Lah ya. Iya. Oke. Liburan tanpa ngonten atau kerja tapi sekalian jalan-jalan? 1, 2, 3. A atau B? A. Duh, ini susah soalnya ini tergantung kondisi, Pak. Iya sih. Kalau Sebagai konten kreator. iya. Tapi kita nggak pernah keluar nggak kerja, selalu kerja sih. Iya. Iya. Dulu aku pas kebanyakan kerja, aku maunya liburan tanpa konten. Tapi karena aku kemarin habis melahirkan aku hampir nggak konten, jadi berasa nggak produktif. Jadi pengennya kerja Bener. sambil Karena konten udah jadi jalan-jalan sambil kerja. karena konten udah jadi part of hidup kita. Iya, part of. Iya nggak lah, sih? part of. Nggak ada kerjaan juga kita ngonten. Iya. Ya kalau Gak ada endorse pun kita tetap ngonten. Iya. konten bener, tetap. bener, Karena ini bener. part of Walaupun our gak life. ada duitnya kita tetap konten. Konten. Bener. Karena di sini kita berasal ya, Bro ya. Yoi, bener. Betul. Betul. Kita kayak nggak bersyukur jadinya udah dikasih Tuhan segininya orang percaya sama kita buat lihat kita, tapi Benar. kita jangan kayak gue nggak mau ngonten. Betul. Kayak ada kesombongan dalam diri ngerasanya Betul, gitu jangan kalau. ya, jangan Betul. sampai ya. Jangan ya. Ya. Jadi nggak apa-apa ya guys ya, jalan-jalan sambil ngonten tuh nggak apa-apa. Seru loh. Seru loh, dan itu kan kebaikan ya. Hmm. Kadang-kadang aku tuh pernah ada orang komen gini, apa sih hubungan kamu baik sama istri sama suami ngapain dikontenin? Oh, Kamu pernah nggak dapet kayak gitu? sering lah. Sering. Jadi kalau misalnya orang yang hubungan suami istrinya baik itu nggak dikontenin, isinya orang yang suami istrinya berantem terus di sosmed. Jadi Itu lebih berat loh. Nanti timpang. Timpang Iya. loh. Tapi kita kan kalau di sosmed tuh dari dulu sebenarnya terkenal kan kita kayak Tom and Jerry ya. Tapi kan itu orang tahu itu Bercanda. Iya. it's Nah comedy. tapi menurut aku ini salah satu kelebihan kita sih. Kita jarang menunjukkan sisi yang sampai lovey-dovey-nya, dan orang tuh jadi nggak expect-nya tuh ketika kita lovey. Ada kan yang emang kontennya cuma menunjukkan kebahagiaan terus, tapi ternyata di Betul. belakangnya kan Nggak Berantem. bahagia. Kita nunjukinnya kita berantem tapi Berantemnya. sebenarnya harmoni. Iya. salah satu kelebihan kita, Iya. Papa. Tapi itu waktu aku lihat berantemnya tuh bukan berantem yang berantem, Bro. Iya. Berantemnya tuh berantem lucu. Iya. Beda loh berantem beneran sama berantem Iya. lucu. Berantem beneran tuh bongkar-bongkaran HP. Sindir-sindiran. Oh, sindir-sindiran. Oke, siapa? Nggak mau. Oke. Selanjutnya, pasangan lebih romantis atau pasangan lebih jago cari uang? 1, 2, 3. A atau B? Tuh, 2, 3. B. Romantis. Iya benar kan? B. B tuh- Beda. Kamu B. A. Aku A ya. Kamu romantis. Kamu pasangan romantis. Kalau kamu pasangan lebih jago cari uang. Iya. Kenapa gitu? Karena hidup semakin kesini semakin reasonable ya. Iya sih, menurut aku kalau kamu romantis doang tapi nggak ada effort kerjanya,
nggak bisa survive kan. Oh, Tapi kalau kamu effort cari uang, semangat cari uang, oke. kamu bisa afford tempat yang romantis. Oke. Kamu bisa ke Iya sih. hotel bintang 5, lantai 1000. Oke. Romantis jadinya. Masuk akal. Coba kalau pandangan seorang If, kenapa lebih milih pasangannya romantis daripada yang jago cari uang? Mungkin karena aku juga tipenya quality time ya. Tapi in notes aku juga ngerti kalau suami bekerja gitu. Dan emang bener nggak salah. Semua butuh, kalau di dunia sekarang kan semua butuh duit ya. Iya. Takutnya romantis tapi itu nggak ada duit ya. Jadi Iya, balik lagi romantis. cowok biasa logik, cewek perasa kan. nah itu masuk juga. Cowok logik. Hmm. Dan logiknya cowok itu penting ya dalam Betul. keluarga karena Betul. cowok itu tanggungannya ya kalau Betul. jadi cowok itu kecil dimarahin ibu, Gede dimarahin gede istri. dimarahin istri, pas tua dimarahin anak. Iya benar. Jadi, Benar. Kita itu cowok ya, jadi cowok itu akan sangat logik karena dia tahu hidupnya itu betul. akan dikelilingi orang-orang yang akan terus ya marahin itu bukan berarti buruk ya. Peduli. Bisa jadi peduli, cuman kan hidupnya tuh ya diomelin gitu. Pas kecil, pas tua dimarahin anak. Pa ini kolesterolnya segini. Iya. Papa ini jangan kayak gini lagi dah. Heeh. Jadi cowok itu kelihatan dia yang pemimpin tapi sebenarnya mereka adalah makhluk yang sangat lemah juga guys. Tercipta untuk itu gitu ya. Iya, dia born untuk harus memikirkan orang. Iya, betul. Lebih dari diri dia. Makanya harus pakai logik. Jadi dia harus pakai logik. Kalau dia pakai hati Mati banget, sih. Mati. Susah. Cannot survive lah. cannot survive lah. cannot live lah. Cannot live lah. Live lah. Kenly. Oke, ini terakhir. Punya rumah impian versus financial freedom. Tuh. Di umur ada umurnya. Atau versus financial freedom di usia 35. 1 2 3. A B. atau B? B. 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 Oke. Financial freedom. Iyalah. Jadi nggak usah rumahnya gede-gede. Nggak tapi usah. Yang penting hidup tenang. Nanti kalau financial freedom di umur 35 juga bisa kebeli rumahnya. Asik. iya. Tapi kan ada juga orang nggak bisa financial freedom karena rumahnya kegedean dan OPEX CAPEX-nya tinggi. Benar. Kayak bayar listriknya bisa ratusan juta Iya. dan lain-lain. Betul. Itu dia makanya mendingan financial freedom dulu. Benar. Betul. Setuju. Berarti Jangka kalian panjang mikirnya sih. satu ini sih. Oke guys, seru banget bisa ngobrol-ngobrol sama Juan If. Mungkin biasanya terakhir closing statement dari Juan sama If. Bagaimana sih tips and triknya biar anak-anak di luar sana bisa keluar dari rasa malas dan jadinya nganggur dan lain-lain dan bisa produktif. Bahkan dengan menjadi pasangan itu kalian bisa produktif bareng gitu. Closing statement dari Juan dan If. Biar nggak malas ya. Biar nggak malas karena ini kita di generasi yang malas tuh lebih banyak daripada yang rajin. Kamu dulu. Mungkin kalau nggak bisa lakuin buat diri sendiri, at least lakuin buat orang lain. Oke. Jadi kayak misalnya kamu males, Damn. kamu kan berarti kan misalnya kamu males, kamu ada orang tua dong. Orang tuanya kamu membebani orang tua dong. Kamu nggak kerja. Benar. At least lakuin buat orang lain. At least lakuin buat orang tua kamu. Jadi kamu kerjalah buat orang tua. Kerja buat kakak. Kerja buat pasangan. Gitu. Karena kalau buat diri sendiri aja mungkin dia nggak berjuangin gitu. Enggak, iya. At least Oke. buat orang lain. Oke. Silakan. Kalau aku sih kasarnya ya, bangun Shibal, kerja, sadar tanggungan lu banyak. Gitu Yang kayak sih. gini lebih works. Lebih Iya. work. Lebih works. Emang orang sekarang katanya harus langsung di Iya. Iya. Coba nih, dia Banyak. dengerin gue tadi Iya. lagi tidur nih misalnya. Kalau bukan buat sendiri, at least lakuin buat Harus orang nih. lain. Tai. Harus Evelyn nih. bangun, kerja Shibal, banyak tanggungan Iya, lo. Iya. Oke. Iya bentar ini gue mending dulu. Nah, itu bener kayak gini. Iya, emang sebenarnya motivasi yang terbaik itu ada orang ada level-levelnya bro Iya, ya. ini level Motivasi terbaik kadang bukan diginiin. Iya, tapi Kadang Jewer. bangun lo Oh, iya, gitu. siap. Oke, siap. Iya, gitu. Katanya orang disilat aja kalau mau tanding tuh dipukul dulu bro biar Iya. jago. Kalau enggak biar bangun bro. Oh, gitu. Terus latihannya nggak bisa yang lemes-lemes. Jarang kan kalau mau tanding di Kepang biasanya langsung dijambak.
biar sadar. Ayo. Iya, masuk akal ya. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Amin. Thank you untuk Juan dan If sudah main. Semoga sukses juga jual emas Indonesia yang sekarang cabangnya semakin banyak. Amin. Semoga semakin sukses. Amin. Karena CEO-nya udah pusing nih guys. Enggak lah, enjoy. Udah totalitas loh. Iya. All out. All out. Iya, amin. All the best buat keduanya. Sehat selalu. God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.